Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khotimah, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah materi pembelajaran matematika tentang penggunaan dan pengembangan alat peraga. Oke, langsung saja kita simak materinya. Penggunaan dan pengembangan alat peraga. Penggunaan alat peraga, di mana penggunaan alat peraga dari kelas 1 sampai kelas 6 itu berbeda-beda sesuai tingkatannya. Ada banyak macam alat peraga. Baiklah, kita lihat beberapa contoh alat peraga. Yang pertama ada blok Dienes. Blok Dienes ini digunakan untuk mengenal nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, serta ribuan, dan juga untuk menyatakan nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan, serta menyatakan nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan, dan mengenal konsep operasi penjumlahan serta alternatif pembelajaran operasi pengurangan. Misalkan contoh untuk membedakan antara puluhan dan satuan, misal 45. Kita bisa melihatnya untuk 4 itu disebut puluhan dan 5-nya disebut satuan. Contoh lagi untuk membedakan antara ratusan, puluhan, dan satuan, 360. 3 itu kita sebut dengan ratusan, 6 itu puluhan, dan 0 itu satuan. Misal kita ambil contoh lagi 1702. Untuk melakukannya, kita bisa menyatakan kalau 1 itu ribuan, 0 itu puluhan, 7 itu ratusan, dan 2 itu satuan. Selanjutnya ada blok pecahan. Blok pecahan digunakan sebagai alat untuk memperagakan konsep pecahan, untuk memperagakan perbandingan pecahan, misalnya contoh 1/4 atau 2/4, maka hasilnya 1/4 lebih kecil dari 2/4. Dan juga untuk memperagakan pecahan senilai, misal 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 6/12, dan itu semua pecahan yang nilainya sama. Dan juga berfungsi untuk memperagakan penjumlahan pecahan. Contohnya 1/4 ditambah 1/4 hasilnya sama dengan 2/4. Untuk contoh pengurangan pecahan, contohnya 3/4 dikurang 1/4 sama dengan 2/4. Next ada kartu bilangan. Kartu bilangan ini berfungsi untuk menambah keterampilan peserta didik dalam memahami atau mendalami suatu materi yang konsepnya telah dipelajari, dan juga bermanfaat untuk membina keterampilan anak dalam mengubah pecahan menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Selanjutnya ada permainan pencerminan. Permainan pencerminan ini fungsinya untuk memahami geometri transformasi dalam pencerminan. Alat peraga selanjutnya ada lompat kata. Lompat kata ini berfungsi untuk menemukan suatu pola bilangan dengan cara bermain. Selanjutnya lagi ada papan berpaku. Papan berpaku ini fungsinya untuk membantu pembelajaran matematika, untuk menanamkan pembelajaran matematika serta menanamkan konsep atau pengertian geometri seperti pengenalan bangun datar, pengenalan keliling bangun datar, dan menentukan atau menghitung luas bangun datar. Papan berpaku ini terbuat dari papan yang diberi paku di atasnya, dan kemudian untuk membuat suatu bangun, misalkan kita mau membuat segitiga dari papan berpaku tadi, kita menggunakan karet gelang untuk membentuk sebuah segitiga tersebut. Misalkan dari karet gelang itu kita bentuk dari paku pertama ke paku yang kedua ke paku yang ketiga, dan kita bentuklah
sesuai yang kita inginkan. Alat peraga selanjutnya adalah peraga garis bilangan. Peraga garis bilangan ini kita bisa memakai papan perjalanan. Misal papan perjalanan itu berisi tentang jalanan. Apabila jalanan itu maju ke depan, ke kanan, artinya bilangan itu bilangan positif. Dan apabila dia mundur atau ke kiri, bilangan itu bisa disebut dengan bilangan negatif. Contoh untuk bilangan positifnya misalkan 3 ditambah 4 sama dengan berapa. Jadi itu cara bermainnya. Dari 0 kita berjalan menuju ke kanan atau bilangan positif 3. Dan ditambah lagi ke depan atau maju sebanyak 4 langkah. Jadi stopnya di angka 7. Kemudian kita mendapatkan hasil dari 3 ditambah 4 tadi sama dengan 7. Untuk bilangan negatifnya kita ambil contoh misalkan min 4 atau negatif 4 ditambah negatif 2. Hasilnya berapa? Jadi dari 0, caranya dari 0 kita maju ke kiri. Maju ke kiri itu sebanyak 4 langkah. Karena ini ditambah, maka kita tambah lagi maju lagi ke depan ke arah negatif lagi sebanyak 2. Jadi stopnya di min 6. Kemudian kita dapat hasil min 4 atau negatif 4 ditambah negatif 2, hasilnya sama dengan negatif 6. Itulah contoh untuk melakukan peraga garis bilangan tadi. Selanjutnya ada permainan mengatur letak bilangan. Untuk segitiga ajaib 6 titik, segitiga ajaib 9 titik, dan persegi siku 3 kali 3. Selanjutnya ada pengembangan alat peraga. Yang pertama, pengembangan alat peraga kartu bilangan. Menggunakan kartu bilangan bisa banyaknya sebanyak kartu 28 lembar kartu. Atau boleh tidak harus 20 lembar. Boleh dikurang dari 28 itu atau bisa saja 27, 26, 25. Intinya tidak harus 28 lembar. Selanjutnya ada peraga tali pas. Alat peraga tali pas ini merupakan contoh alat belajar yang membimbing anak melakukan kegiatan belajar secara mandiri. Anak dapat mandiri melakukan proses belajar karena mereka akan menemukan sendiri apakah jawaban yang mereka buat itu tersebut benar atau salah dengan cara melihat jalur di balik tali pas tertentu. Tentu jika tali pada tali pas ini dapat menutup jalur yang ada di balik tali pas, maka jawaban siswa itu sudah benar. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya mengenai penggunaan dan pengembangan alat peraga. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.